Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah Oke, sehat. baik Sehat. kakak-kakak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, kita pimpin doa dulu. Kak Agung ya, kemarin Kak Agung belum pimpin doa nih, Kak Agung. Kak Agung pimpin doa dulu. Ayo. Kagungnya belum masuk. Tuh, Kagung. Agung, gerakan. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di Menurut dalam agamanya hati, masing-masing. membaca surat Al-Fatihah. Berdoa di dalam hati, membaca surat Al-Fatihah dimulai. Ibu kali itu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Agung. Baik kakak-kakak, sebelum kita melanjut ke modul 1.2, adakah hal-hal yang mau ditanyakan atau yang kurang dimengerti? Ada yang mau dibahas dulu nggak? Yang kemarin Paris lumayan mikiran itu. Yang tugas kemarin sama Bu Dia saya sampai jam 12:30 ya Bu Dia ya ngerjainnya. Kalau kayak pulang jam 10 oke. Saya sana tamang kali mana jelas si boy. Tengah WA heulan. Oke, jadi kakak nanti kalau di setiap LMS nanti harus diperhatikan itu Kak due date-nya. Nanti ada due date-nya. Nanti kalau misalkan lewat due date itu nanti tandanya merah itu, tanda telat. Tanda telat, jadi harus diperhatikan LMS-nya. Ini kakak udah baca modulnya belum? Modul 1.2 udah dibaca belum? Modul 1.2 udah dibaca? Insya Allah udah. Belum. Luar biasa. Baik, kita mulai dulu. Kita Bu Sopi ada suaranya tuh Bu Sopi. Iya. Baru ada kayaknya. Baru dibenerin. Oke, siap. Ayo mulai 1.2. Udah terima kasih aja. Modul 1.2 pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Pembelajaran PJOK. Dan sini salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesepakatan bersama kayak kemarin kayak kesepakatan bersamanya. Kalau di on cam. Iya. Nah sekarang pertama kemana nih katanya nih. Di sini nih tujuan luasnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhirnya, guru memiliki persepsi pendekatan berbasis aset atau kekuatan, atau istilah asingnya aset based thinking, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Tujuannya di sini, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Capaian pembelajaran modul ini, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk kali ini tujuannya itu kakak-kakak semua ini dapat memahami perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Ini alur-alurnya. Nah, sekarang apa? Di sini ada pernyataan Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tidak tergoyahkan. Itu kata Muhammad. Nah, sekarang kakak udah paham belum? Apa itu pendekatan yang berbasis tentang kekuatan? Ada yang sudah paham? Atau sudah membaca pendekatan berbasis kekuatan itu? Belum. Jadi kakak-kakak, pendekatan berbasis kekuatan itu
Jadi fokusnya itu kepada apa yang sudah baik atau sudah berjalan. Jadi kekuatan yang sudah dimiliki oleh sekolah. Misalkan sekolah mempunyai fasilitas bola, lapangan, atau semacamnya. Terus kemudian pendekatan ini bertujuan untuk membangun dari hal-hal yang positif dan memperkuat apa yang berfungsi efektif. Contoh untuk pemikiran, contoh kecil ya. Jadi untuk pemikiran berbasis aset atau kekuatan ini, fokusnya ini mengembangkan potensi yang sudah dimiliki oleh sekolah. Contoh kecil misalkan contoh dalam di SD Pandeglang 6 atau di SD Pagebi dan Pagalang kan sudah mempunyai lapangan bola voli ya. Jadi itu kan punya aset fisiknya lapangan bola voli. Jadi fokus harus dikembangkan nih Pagebi sama Pagalang. Contoh kalau saya itu kan di sekolah walaupun punya lapangan tapi kita tidak mempunyai lapangan bola voli. Jadi kalau saya itu berpikirnya itu berbasis kekurangan. Jadi ada dua. Pertama berpikir kekuatan dan yang kedua berpikir berbasis asas kekurangan. Nah kebalikannya kalau berpikir berbasis kekurangan, jadi ini fokusnya itu kita sebagai guru berfokus pada yang tidak berjalan dengan baik. Jadi kelemahannya di mana? Jadi pendekatan ini digambarkan pada identifikasi kekurangan dan pencarian solusi untuk memperbaikinya. Jadi berpikir berbasis kekurangan ini fokusnya pada masalah yang perlu diatasi. Contoh kecil tadi dalam saya nih mau dalam pembangunan bola voli nggak mempunyai lapangan. Misalkan Bu Endah juga sama nih nggak mempunyai lapangan bola voli. Jadi guru kita sebagai guru harus cari masalahnya, mencari cara untuk mengatasi masalahnya. Misalkan kita belajar ke gitu ya. alun-alun, misalkan mencari solusi. Misalkan kita belajarnya ke alun-alun, misalkan itu Bu Endah. Jadi kita harus mencari solusi masalah-masalah. Misalkan kita tidak mempunyai bola voli, mempunyai bola sepak, anak-anak pengen belajar sepak bola tapi kita punya bola voli, tidak mempunyai bola. Jadi kita harus mencari masalah, harus mencari solusinya nih. Misalkan kita membuat modifikasi bola, misalkan dari pas, dari apa seperti itu. Jadi itu ada dua ya, berbasis kekurangan dan berbasis kekuatan. Tapi kita fokus ke berbasis kekuatan. Di sini kalau kakak-kakak sudah membaca di modul itu ada 7 aset yang harus yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama aset manusia. Aset manusia itu terdiri di sekolah ya. Aset manusia terdiri dari guru, kepala sekolah, terus murid. Itu aset manusia. Menjaga sekolah seperti itu. Kemudian yang kedua ada aset sosial. Apa itu aset sosial? Aset sosial itu semacam kita kerjasama dengan pihak-pihak atau berkolaborasi dengan pihak yang lain. Contoh misalkan kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan atau bisa berkolaborasi dengan guru-guru rekan-rekan sejawat seperti itu. Kemudian untuk aset politik. Yang ketiga nih aset politik. Apa itu aset politik? Jadi aset politik itu lebih ke kebijakan. Jadi lebih ke kebijakan. Jadi kebijakan itu misalkan kita mau mengadakan misalkan kita mau contoh kecil kita mau renang misalkan. Itu harus ada kebijakan dari kepala sekolah dulu, harus ada izin dari kepala sekolah. Kemudian untuk aset politik ya. Aset politik itu ya. Jadi itu ada kebijakan. Misalkan kita mau mengadakan turnamen nanti mau mengadakan turnamen futsal. Nah itu kita harus bisa bekerja sama atau ke politik misalkan kita harus minta izin ke Korwil. Jadi itu aset politik. Kemudian ada aset finansial. Apa itu aset finansial? Aset finansial itu aset yang berhubungan dengan keuangan. Misalkan kita memanfaatkan dana BOS yang kalau di sekolah ya, dana BOS atau mungkin dari iuran-iuran dari siswa.
Kemudian ada aset agama dan budaya. Jadi kalau yang saya pahami sih aset budaya itu, nah di lingkungan sekitar kita ada nggak tempat-tempat tempat-tempat misalkan tempat-tempat berkreasi, tempat-tempat kreasi misalkan gitu, sanggar misalkan seperti itu. Kemudian untuk aset fisik, aset fisik itu jadi aset fisik itu misalkan contoh kecil gedung sekolah, kemudian lapangan, pokoknya bentuk-bentuk yang berbentuk fisik yang ada di sekolah. Kemudian yang ketujuh, aset lingkungan. Apa ini aset lingkungan? Aset lingkungan itu misalkan, contoh misalkan kita memanfaatkan, kita mengajar pembelajaran PJOK itu memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar. Misalkan kita contoh saya, kalau misal kita mau mengajarkan sepak bola, saya memanfaatkan lingkungan alun-alun. Misalkan untuk mengajar ke bulu tangkis, saya bisa misalkan asetnya di situ ada gedung Geraha Pacisla atau GP. Jadi itu kakak gimana menurut sekolah masing-masing gitu kayak. Nah sampai sini ada yang perlu dibahas dulu nggak tentang tujuh aset yang ada yang perlu dibahas, ada yang atau ada yang ditanyakan? Gimana? Lanjut ke Haris. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang ke slide selanjutnya. Berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri, apa pandangan Anda terhadap asset based thinking? Nah, coba kakak-kakak tuliskan di kolom chat pertanyaan ini, apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan ditulis di kolom chat ya Kak ya. Apa pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking? Silakan tulis di kolom chat ya. Dina HP mana ieu chat nak? Chat di kemarin mah di dekat ini Bu Dia. Dekat ini Bu Dia. Pangan. Hah? Ada resen dekat. Kalau nggak klik yang dulu. Di mana harus bisa di mana? Suara naon tanya? Coba di itu di mute dulu. Tulisannya di mana Indonesia? Di tanah tiga. Hapus. Ini isinya di mana Pak Haris ya? Apa? Isinya di mana ngisi? Ini di kolom chat. Di chat. Ada Pak Gus? Ada. Ya. Baru 2, Karega dan KGB.
Terpanggil euy nah HP mah. Di tanda 3 Bu dia. Udah tanda 3 naon dicarina ieu? Klik aja klik. Pesan dalam panggilan. Oh. Oh iya. Hadiah mah alasan aja. Gandeng, Dewi. Aduh. Matiin lagi. Di mute lagi Bu dia. Aku di mute dulu aku. Aku sampai ini di mute dulu. Sini sayang. Aku. Oh, Kak Dewan baru datang ya, nggak apa-apa Kak Dewan. Baru berapa yang isi? Nih, coba tolong ke KGB nih, KGB. KGB. Ya. Dijelaskan maksud dari jawaban KGB. Saya baca aja ya Paris ya. Ya, boleh. Asset based thinking adalah pendekatan yang fokus pada kekuatan dan sumber daya yang ada, alih-alih memperhatikan kekurangan atau masalah dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada. Individu atau kelompok dapat mencapai tujuan dengan lebih efektif. Jadi yang saya tanggapi adalah, jadi kalau udah ada nih kayak apa? Kayak tadi yang Paris jelaskan ya, pangan gitu Paris. Nah, jadi itu yang harus terus digali, jadi sampai mencapai tujuan yang lebih efektif gitu Paris, yang lebih bagus atau lebih, emang yang di sekolah saya itu mempunyai lapangan voli, berarti kita harus, kalau di prestasi berarti harus juara karena kita udah mempunyai apa, lapangan gitu Paris. Gitu bukan sih Paris? Ya betul. Itu berpikir selain untuk mempertahankan, kita juga harus bisa meningkatkan gitu ya, KGB. Jangan cuma juara kecamatan, kalau bisa nanti juara kabupaten juga. Berarti ada peningkatan ya Paris ya? Ya, harus ada peningkatan. Benar. Oke. Siap. Pak Rega. Mana Pak Rega? Ya, Karis. Ya, tolong dijelaskan maksud dari Baca aja ya, Karis ya. Ya, boleh. Baca aja. Pendekatan yang berfokus pada apa yang dimiliki, bukan apa yang dimiliki. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, komunitas, dan bisnis. Untuk pendidikannya, pendekatan ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan dan kegembiraan siswa dalam belajar. Komunitasnya, pendekatan ini dapat membantu masyarakat mengenai sumber daya informal mereka dan memperkuat sumber daya tersebut. Bisnisnya, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai perusahaan
induk rel Estat. Kita fokus ke Paris. pendidikan aja, Pak. Ya, pendidikan itu pendekatan ini membantu meningkatkan keterlibatan kegembiraan siswa dalam belajar. Oke, Pendidikannya. siap. Maca di Google mana jing eta? Ente lah ditulis, orang mau ditulis. Tadi di sekolah ditulis, lihat di Google. Randi, Oh, jing dia Surendi. Dia ieu bae, dia sujon bae jing. Yoga teruskeun ga? Heeh. Aya tadi lainnya ke kolamnya. Hah? Lainnya tadi ke kolam. Naon, Gap? Lanjutkan. Coba nih sekarang Kak Surandi. Mas Surandi tuh. Ya. Dijelaskan maksudnya jawaban dari Kak Bagi Randi. saya sangat bermanfaat demi kelanjutan pembelajaran yang optimal agar peserta didik mendapatkan fasilitas yang baru. Contohnya semisalnya gini Kak, biasanya kan saya di sekolah kan di lapangan ya, anak-anak itu kan masa jenuh gitu, ingin merasakan suasana yang baru. Mungkin saya di Kadum Merak 1 ya, di lapangan lumayan punya kan istilahnya, tapi anak itu lama-lama kan jenuh. Jadi setelah pembelajaran itu, saya bawa anak-anak ke lapangan bawah itu ke lapangan Kadumantung ya, di sepak bola. Belakang. Ya, jadi anak-anak itu dari sekolah pelajarannya mereka malas-malasan, tapi ke suasana baru itu ke lapangan Kadumantung itu semangatnya lagi beda lagi gitu. Jadi suasananya beda lagi. Dari situ saya bisa melihat potensi anak itu mungkin dari kejenuhan itu dia di lapangan sekolah aja gitu, tapi kalau suasana baru mereka ceria lagi gitu. Oh iya, bisa ya, memanfaatkan aset lingkungan ya Kak Randi ya. Iya. Nah, coba nih Kak Galang nih biar nggak ngantuk di mobil, Kak Galang. Oke. Menurut saya di sini pendekatan aset based thinking yang berfokus pada kekuatan dan potensi yang ada dalam suatu komunitas atau organisasi ya. Nah, maksud di sini tuh mungkin udah dijelaskan sama Gaby tadi, yang udah ada bisa ditingkatkan gitu kan. Yang contoh kayak gini, model kayak ekskul gitu ya, yang tadinya ada harus dipertahankan, jangan sampai hilang kayak gitu. Untuk dari prestasi yang tadinya juara tingkat kecamatan bisa lebih ditingkatkan lagi seperti itu. Mungkin cukup Paris. Ya, makasih Kak Galang. Kalau eskul agak nyindir ya. Oke. Ya. Coba ke Bu Endah. Wenda. Pak Pasil, baca Japri aku dulu bentar. Iya. Kalau menurut pandangan saya, pendekatan ini tuh membuat kita merasa lebih percaya diri karena banyak fasilitas yang tersedia sebetulnya. Ya, kalau pemerintah mendukung gitu. Nah, kita juga bisa berfokus sama fasilitas yang ada gitu. Jadi seperti tadi kata Pak Aris kan ada GP yang tidak punya lapangan badminton. Seperti saya di sekolah hanya punya lapangan seukuran badminton, tidak ada lapangan voli. Jadi saya bisa berlatih voli di alun-alun. Seperti itu sih kalau menurut saya. Ya, makasih Bu. Kak Agung. Agung. Siap, Kak. Siap. Ngasuh, Pak. Ngasuh. Aduh. Siap, Kak. Ya, maka Kak Agung, jelaskan Menurut Kak saya Agung. sih kebetulan sekolah saya dengan segala fasilitas yang bisa dikatakan minim ya. Jadi saya memanfaatkan dan memaksimalkan segala sesuatu yang saya punya gitu di sekolah ya. Jadi saya hanya berfokus kepada apa yang nanti akan dilombakan di O2SN, Kak. Jadi
alhamdulillah Poli punya lah, Poli bulu tangkis insya Allah punya gitu. Atletik kita punya lapangan di, mungkin nanti kita bisa ke Dumrak mungkin gitu ya. Jadi memaksimalkan aja sih fokus saya di sekolah. Mungkin gitu Kak. Siap Kak Agung, makasih Kak Agung. Terus Kak Kusnadi. Kak Kus. Mana Kak Kus nih? Ya Kak Kus. Siap. Tolong jelaskan Kak Kus. Kalau pandangan saya terhadap apa ya tadi itu ya? Asset based learning, asset based thinking. Asset based thinking adalah kekurangan, kelemahan pada sekolah juga sih. Dari mulai sarana prasarana juga ada, ya mulai dari lapangan sekolah yang kurang memadai dari peralatan dan lain-lain. Ya sekali saya ada ya, training, warming up, semua ada di situ. Sedang guru juga di situ semua. Ada 3 guru. Ya gitu aja Pak Aris. Ya, makasih Kak Kus. Oke, selanjutnya Kak. Bu Sopi. Bu Sopi nggak? Ya mah internet nah ya. Ya. Jadi tadi kita ini apa itu asset based thinking tadi? Tadi yang saya jelaskan tadi, asset based thinking itu pendekatan yang fokusnya itu mengembangkan potensi yang ada. Jadi harus kita fokus itu mengembangkan potensi yang udah sekolah miliki, dikembangkan dan dirawat atau dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa keistimewaannya asset based thinking? Jadi keistimewaannya di sini kita dapat mengidentifikasi apa yang sudah berjalan dan bagaimana cara memaksimalkannya seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti ya kan. Di ini dulu Kak Gus, di mute dulu. Nah, sekarang kita belajar mengapa. Sekarang ini mengapa? Capaian pembelajarannya, peserta didik berpartisipasi dalam aktivitas jasmani yang menyehatkan di luar ruangan, di luar ruang atau lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Di sini ada studi kasus nih Kak. Pada saat menentukan, di sini nanti Kakak baca, nanti saya bagi karena kita cuma sedikit, nanti saya bagi 2 kelompok aja ya Kak ya. Nanti saya bagi 2 kelompok, nanti Kakak masuk ke room masing-masing. Jadi ini tugasnya nih, nanti saya kirim di grup WA ya. Itunya kasusnya kelas 2. Jadi kasus 3, saya udah kirim di grup. Nanti kakak-kakak nanti akan dibagi 2 kelompok. Nanti diskusikan dengan kelompoknya. Ada 3 pertanyaan. Pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nanti dibaca kasusnya sama kakak. Terus kemudian identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Dan yang ketiga, jelaskan strategi yang akan kakak kembangkan berdasarkan pendekatan aset dalam situasi tersebut. Nanti saya akan bagi 2 kelompok.
Oke, nanti akan saya download. Oke, udah masuk ke grupnya masing-masing. Join ke grup masing-masing ya, Kak ya. Saya udah undang di grup masing-masing. Terus ini gimana? Langsung dikerjain gitu, Kak Aris? Ya, tadi saya udah undang ke grup Bu Endah. Oke, siap. Laksanakan. Masuk ke grup ya.
Belum masuk semua ya? Kak Haris mau nanya dong. Apa? Gimana? Gimana, Gaby? Mana suaranya, Gap? Pak Haris, Apa? AI kita teh tatap muka teh kapan sih? Oktober. Oktober. Ya. Pertanggal berapa itu Pak Haris? Kalau nggak salah nanti saya kalau nggak salah akhir Oktober. Saya lihat mah di kalender pertengahan deh Pak Haris yang di itu. Itu takutnya jadwal yang gelombang 1. Oh, Karena ada takutnya 2 itu mah yang gelombang pusat ya. ya. Ya, ada 2 gelombang kan, gelombang 1, gelombang kita kan masuknya ke gelombang 2. Kita di mana Pak Haris? Belum tahu. Nanti belum ditentuin sama pihak lihat BGB-nya belum ditentuin. Budiah mau di mana Budiah? Nu jauh tak Budiah? Pengen yang jauh. Hayang nu jauh, mun teu Serang Tangerang.
Nah, itu BSD dipanggil ke sekolahnya. Oke, Lumayan kakak. saminggu ke Oh, belum sekolah. masuk semua ya? amun teu pokoknya embung di Pandeglang embung di Rangkas. Paling deket di Serang. Tangerang. Tah cocok. Cocok. Oke, tadi kakak mana, Galang? Di Tangerang. kita Di mulai ya. Tangerang. Kan dibiayain oleh negara atuh gaskeun lah jauh ge. Bandung tahun bisa mah. Cocok Bu Dia. Bukan Bu Endah ge cocok bari mau goreng bakwan ya jeung karaoke. Dia. Pistol oke. Siap. Baik, kakak sudah kakak. Oke, dari kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Perwakilan 1 orang untuk menjelaskan hasil diskusinya. Boleh siapa aja. Pada kelompok 1 tadi disilahkan mau siapa? Aku kelompok sabaraha ieu Pak Pasil? 2. Kelompok 1 Agung, Kak Rega, Kak Dewan, Kak Kusnadi, siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Cicing KB. Pukul pusing, Karis, pusing. Kak Agung. Ayo. Ayo Pak Agung. Karandi tuh. Ayo Parandi, sok. Ayo mungkin dibantuan. Gung. Mau baca gitu. Gung. Sok, siapa sok mulai? Sok Parandi. Agung. Sok Agung tuh. Yuk. Parandi. Siap. Tar. Ayo Kak Agung aja lah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pertanyaan yang pertama ya, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Yang kedua, identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Dari pertanyaan tadi, dalam kasus di pihak sekolah ingin memfasilitasi tempat yang punya kebun tersebut. Jadi strateginya mungkin dari saya pribadi ya, untuk strateginya mungkin pendekatan dulu terhadap kepada pemilik kebun tersebut supaya bisa disetujui sama kebun tersebut. Terus seumpama apabila mana dari pertanyaan tadi punya kebun tersebut tidak mengizinkan, mungkin jalan satu-satunya kami dari pihak sekolah mungkin cari lahan yang lain atau tempat yang lain. Terus kalau yang pertanyaan yang keduanya dari aset apa? Dari aset kita memakai aset politik. Mungkin kata Pak Agung tadi mungkin pakai aset politik ya, di mana kita bersosialisasi terhadap pemilik kebun tersebut. Kalau tidak mempan aja, mungkin jalan satu-satunya kita finansial. Pakai finansial kita. Ya, pakai finansial. Kalau dalam segi politik kita membuat perjanjian istilah kepada pihak kebun tersebut bahwa istilahnya kami bakal kalau istilahnya membuat membuat sampah berserakan, jalan itu ya, sampah berserakan, terus meninjak lahan itu mungkin ada toleransinya, tanggung jawab kami dari pihak sekolah supaya bertanggung jawab, mungkin istilahnya dikenakan denda atau istilahnya menggantikan pohon yang ketinjak tadi gitu.
Agung, yang ketiga boleh? Oke, yang ketiga strategi apa yang akan kita kembangkan ya Pak Randi ya? Iya. Randi ya, berdasarkan apa tadi pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Mungkin dalam ketika semuanya pendekatan kita susah mungkin ya Kak. Jadi ya jalan satu-satunya mungkin yang akan kita kembangkan pendekatan finansial mungkin Kak Hasil. Jadi kita saling menguntungkan lah. Jadi ada keuntungan bagi mereka, ada keuntungan bagi kita. Mungkin hanya itu sih. Ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Sekian dari kita kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Oke, dari kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2. Siapa dulu ini, guys? Ya, siapa? Sekarang mau yang pertama tah? Ya, mungkin. Ya, udah saya aja dulu. Untuk yang pertama, Idin. Suaranya jelas nggak? Ya. Jelas. Maaf, soalnya lagi luar. Untuk Jelas, pertama, dosen. identifikasi pendekatan berpikirnya yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi, perkebunan kopi mempunyai sarana lapangan olahraga untuk dimanfaatkan pembelajaran PJOK. Seperti itu. Kalau untuk nomor 2, identifikasi asetnya, sosial, politik, lingkungan, lingkungan. Dah, untuk nomor 3, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ya, mungkin nomor 3 bisa dijelaskan sama yang lain. Di sini saya ingin menambahkan yang nomor 3 ya di kelompok 2, jelaskan strategi apa yang yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Ini mah tadi ya bekas setelah berdiskusi ya Paris ya Karis ya bernegosiasi kepada pihak perkebunan yang ada di sekolah tersebut untuk menjadikan tempat bagi peserta didik untuk belajar di ruang terbuka. Tapi yang jelas kan di situ udah jelas ya Paris tidak diizinkan. Mungkin bisa aja pihak sekolah membuat acara kegiatan yang kegiatan sekolah yang tentang olahraga di lapangan tersebut. Nah, mungkin kita dari pihak sekolah bisa memberikan fee atau uang kebersihan. Mungkin setelah itu biasanya kalau ada uang kebersihan biasanya bisa dilonggarkan lah perizinannya gitu. Mungkin ya Paris ya, mungkin gitu. Itu aja lah Paris ya. Oke, terima kasih kakak-kakak semua. Luar biasa ya, terima kasih sudah berdiskusi. Baik, kita bahas ya bersama-sama. Oh ya, belum upload ya buat kelompok 2. Upload dulu untuk kelompok 2. Sentimen kelompok 2 mah. Oke, langsung dari nomor 1 tadi, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Jadi kalau kita baca tadi pasti untuk ini kan yang di pertanyaannya yang dipikirkan oleh guru ya. Jadi guru itu pasti berpikiran tentang pendekatan berbasis aset kekuatan karena dia melihat di sekitar sekolah ada aset yang bisa digunakan yaitu perkebunan apa tadi? Perkebunan kopi ya. Jadi guru ini berpikir tentang aset berbasis kekuatan karena ada lapangan di perkebunan kopi yang bisa digunakan. Kemudian identifikasi aset apa yang dimiliki dalam situasi tersebut. Tadi betul ada aset lingkungan ya, yaitu perkebunan kopi. Kemudian ada aset politik di situ. Pertama ada kebijakan kepala sekolah ya tadi ya, walaupun kebijakan sekolah yang tadi kurang mendukung. Kemudian ada aset sosial tadi udah berkomunikasi dengan pihak perkebunan walaupun pada kenyataannya di cerita si guru ini pesimis bisa diizinkan.
Kemudian untuk nomor 3, jelaskan strategi apa yang dikembangkan berdasarkan berbasis aset tadi. Banyak yang dari kelompok 1 sama kelompok 2 membahas tentang adanya aset finansial ya, memberikan semacam fee atau uang, kalau ibaratnya kalau itu mah tiket masuk kayaknya bisa jadi kayak gitu ya. Nah, selain itu juga kita juga bisa memanfaatkan aset politik. Misalkan kita bisa selain tadi kepala sekolah, kita juga bisa minta tolong atau minta bantuan kepada dinas pendidikan atau ibu korwil ya, atau mungkin kita juga bisa minta bantuan kepada LSM atau minta supaya si pihak perkebunan ini bisa mengizinkan siswa kita itu Pak Raga tadi untuk bisa Pak siapa tadi? Pak Gerak itu untuk supaya bisa belajar di situ. Jadi gitu kan. Jadi aset politik itu bisa juga kita minta bantuan ke dinas pendidikan. Jadi kebijakannya kalau bisa ke Korwil, mungkin juga bisa minta bantuan ke LSM seperti itu. Kayak terima kasih Kak. Oke, selanjutnya kita lanjut ya Kak ya. Nah, di sini defisit based thinking yaitu defisit kekurangan. Nah, apa aja sih yang jadi faktor penghambat? Nah, rata-rata nih faktor yang menjadi penghambat kita sebagai guru olahraga pertama faktor lapangan nih rata-rata ya. Kayak tadi Pak Gerak tadi kan dia terhambatnya karena faktor lapangan. Karena mungkin dia untuk fasilitas lari karena tidak ada, akhirnya dia minta bantuan ke pihak perkebunan walaupun belum tahu kelanjutannya ini ya. Nggak ada cerita kelanjutannya apa diizinkan atau enggak selanjutnya. Jadi itu kemudian ada faktor-faktor alat-alat yang masih kurang. Nah, di sini kan tadi untuk yang berpikir kekurangan itu kita harus harus mencari cara solusinya itu bagaimana nih kalau misalkan kita kekurangan alat, ya kita harus kreatif, gurunya harus bisa memodifikasi alat-alat. Kemudian tadi kalau misalkan kita lapangan tidak memungkinkan untuk belajar PJOK, ya kita mencari lapangan yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu, Kak. Aris, Apa? mungkin kalau misalnya yang menjadi faktor penghambat, Boleh. kalau budaya dan agama, Nah, budaya agama mungkin tadi karena faktor pemikiran itu Kak. Budaya dan agama itu tadi. Karena kan ada banyak kayak Kakak ya. Karena kan kemarin udah cerita itu karena faktor mungkin kepala sekolahnya yang harus memisahkan olahraga antara laki-laki dan perempuan. Itu kan karena faktor agama. Karena kebudayaan, karena kan kalau kita kan berpikir nggak apa-apa lah, masih nggak jadi masalah kan karena kita dalam pelajaran, bukan dalam hal-hal seperti apa gitu kan. Karena itu balik lagi ke pola pikir masing-masing gitu Pak Galang. Jadi harusnya dalam hal sosial agama itu faktor penghambatnya seperti itu. Jadi banyak berpikirnya pikiran-pikiran yang kolot. Jadi kayak misalkan emang kalau di pesantren misalkan kan kental sekali ya agamanya. Jadi pihak perempuan dan laki-laki misalkan harus dipisah. Padahal kan pada kenyataannya itu hal yang lumrah buat kita. Seperti itu Pak Galang. Kemudian ini berdasarkan tugas asinkron nanti ini ada tugas, ada baca di LMS juga nih nanti kakak-kakak, mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan pendekatan asset based thinking. Nah, tadi kita kenapa harus mempelajarinya? Tadi supaya kita bisa memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh seluruh sekolah. Jadi kan tadi kita udah punya 7 aset nih. Nah, jadi kita harus bisa harus bisa memanfaatkannya. Nah, emang kalau dalam PJOK nih
aset untuk agama dan budaya sepertinya emang jarang digunakan ya, karena agak kurang kolerasinya agak kurang ya, seperti itu. Kemudian, di sini pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Kenapa? Jadi guru PJOK perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya untuk terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, sekarang di mana nih? Nah, sekarang nggak usah ini lagi ya, kayak nggak usah pakai grup lagi. Ntar kita statikus 4 aja nih. Ini mah tentang, nah, statikus 4, silakan dibaca Kak. Kita diskusi langsung aja, nggak usah di grup. Jiwaraga di sini SMA Jiwaraga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donaturnya sangat mendukung, sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang telah tersedia dan beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa yang terjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang siswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakil bidang sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga yang mengalami kerusakan sebelum digunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan belajar PJOK kepada peserta didik. Kepala sekolah meminta wakil guru untuk memastikan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, berdasarkan jadi di sini berdasarkan apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan. Ini kan pertanyaannya. Jadi dari studi kasus ini baca dulu sama kakak-kakak nanti. Nah, pertanyaannya apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan? Boleh langsung dijawab, Resen. Jadi kebalik aja, kalau tadi kekurangan alat ya, kalau ini kelebihan alat nih. Dilihat Kak soalnya. Soalnya ini berdasarkan studi kasus tersebut, apa saja aset yang dimiliki di SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan. Jadi aset apa saja yang dimiliki? Ya silakan Bu Endah. Ya, untuk menjawabnya, aset yang dimiliki oleh sekolah tersebut itu, di sini kan tidak disebutkan ya, kayak, maksudnya alat-alat olahraganya kan tidak disebutkan. Tapi di sini memang ada alat-alat olahraga yang tersedia kan, tapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin pada saat penggunaan alat itu
belum sesuai dengan pembelajaran atau belum nyampe dengan pembelajaran. Itu bisa juga karena faktor guru yang malas, ingin praktis atau ingin ya udah misal kalau ada bola ya udah bola aja gitu. Itu. Terus apa tadi Aset yang katanya? sudah dimanfaatkan. Dikasih bola tapi asal dikasih bola doang kali ya maksudnya Benda. Ya gitu. Jadi tidak menggunakan alat yang lainnya gitu. Ya. Jadi apa ya kurang juga misal tapi faktor utamanya pasti si gurunya itu yang kurang persiapan lah, intinya kurang persiapan dalam pembelajaran itu. Atau ada juga guru yang tidak tahu cara menggunakan alatnya. Misalkan kayak papan Blockstar misalkan ya. Kan itu kan jarang sekali kan digunakan di SD gitu kan. Seperti tapi kalau misalkan di alat atletik atau misalkan mungkin sekolahnya juga ada yang memfasilitasi, tapi kita tidak tahu gitu cara penggunaan, cara masang nugget bisa gitu. Gitu kan? Oke, siap. Itu aja sih paling. Siap, Wenda, makasih. Tapi harus gini, ada satu lagi. Tapi ada juga yang masuk dalam finansial ya. Ada juga dia kekhawatiran menjual alat olahraga yang diberikan oleh orang tua ya, yang difasilitasi oleh orang tua atau dari negara, jadi diperjualbelikan lagi oleh guru olahraganya gitu, Pak Aris. Ada itu seperti itu. Mungkin itu aja kalau dari saya, Pak Aris. Oke, ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Oke, kita bahas lagi ya. Jadi dari kasus 4 ini, yang pertama aset lingkungan ya, sekolah terletak di daerah perkotaan. Kemudian aset fisik juga, dia mempunyai sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Kemudian yang terakhir itu ada aset finansial, jadi pendanaan dari orang tua dan donatur yang Dari sangat orang mendukung. tua, donatur Ya, sangat mendukung. jadi ada 2 aset di sini, ada 3 aset ya. Aset lingkungan, aset fisik yaitu sarana dan prasarana, dan aset finansial gitu di Benda. Jadi di kasus ini ada 3 aset ya Kak ya. Ya. Oke. Kemudian di sini, oh iya ada lagi nih, ada 5 aset nih. Tadi upaya kepala sekolah, nama kebijakan sekolah. Tadi ada kebijakan. Jadi ada aset politik ya. Aset politik, jadi ada 4, ada aset politik gitu. Oke, lanjut. Perlu diingat di sini, itu membahas itu ya. Sekarang merefleksikan nih, di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki satuan pendidikan. Nih, yang pertanyaan, apa saja aset yang dimiliki satuan pendidikan untuk mendukung dalam pengajaran yang PJOK yang berkualitas? Aset apa saja yang Bapak atau Ibu miliki di satuan pendidikannya masing-masing ya Kak ya, untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas. Jadi misalkan Kakak di sekolah punya aset fisik, misalkan aset fisik, contoh kecil, misalkan sarana dan prasarana tadi, alat-alat olahraga, aset lingkungan ya. Kayak Athletic Kids gitu. Ya, Athletic Kids bisa gitu. Seperti itu ya Kak ya. Sekarang dijawab di Jamboard ya Kak ya. Aset apa yang dimiliki? Nanti saya kirim filenya. Di Jamboardnya, di link Jamboardnya ya Kak ya. Jadi aset apa aja nih yang dimiliki oleh sekolah kakak-kakak? Misalkan aset manusia apa aja nih, siswa, guru, itu harus bisa.
Kak Gebi bukan gitu Kak Gebi, ini aset manusianya dulu Kak Gebi, apa aja. Ini kita fokus ke aset manusia dulu nih, kira-kira apa? Kalau sudah bisa lanjut ke slide selanjutnya yang sudah ya. Bisa ngisi ke slide selanjutnya. Misalkan tadi Bu Enda, Pak Agung, misalnya nih Kak Gibi udah bisa ke slide selanjutnya nih, aset sosialnya apa? Bu Enda bisa langsung ke slide kedua. Yang udah slide 1 bisa langsung ke slide kedua. Oke, siap Haris, ini sedang mengetik. Ya, slide ketiga langsung aja ya. Ada 7 slide di situ, kira-kira ada nggak? Kalau nggak ada ya kosongin aja. Kan kita ada 7 aset nih, di sekolah kita memilih aset apa aja.
Paris, Yap. minta linknya lagi sih, link itu. Ini Jamboard. Oke. Di chat ya. Di chat. Pak Aris, untuk aset fisiknya itu kan yang di sekolah kita sebutkan semuanya. Yang dipunyai sekolah. Iya, disebutkan semuanya gitu. Iya, yang punya. Iya. Baik kakak, udah pada paham kan ya maksudnya? Nanti bisa dilanjut setelah beres Zoom ini ya. Kita lanjut dulu ke slide selanjutnya. Karena berhubung waktu ini udah kemalaman. Nah, sekarang nih bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Bagaimana cara memanfaatkannya? Strategi apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nah, nanti jawaban ini kita belajar Padlet ya. Sama-sama belajar nih. Ini ada link baru lagi. Kakak-kakak kerjakan di link Padlet ini nih. Nanti jangan lupa nanti diedit namanya. Tulisnya di link Padlet ya. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Terus strategi apa yang akan Anda lakukan? Klik link yang ini ya, link Padlet ini ya. Nanti kita buka bersama. Ini udah aku buka, terus? Ya, isi di tulisan tambah Bu Endah. Tanda kuning 2. Oh gitu. Kita stop penting dulu. Nanti kita Subjeknya? ganti aja nama Bu Endah. Terus langsung diisi gitu. Ya. Bagaimana? Diklik yang tanda kuning ini kayak. Di tanda kuning yang ini nih. Klik 2 kali, 2 di mana saja. Setelah ngisi jawaban subjeknya, misalkan terusnya yang di paling bawah ya, Bu Endah. Misalkan ini Bu Endah. Misalkan ini publikasikan di sini, publikasikan. Oh, di sini Bu Endah nama subjeknya kosongin aja nggak apa-apa Bu Endah. Ulangi Paris gimana itu saya? Bisa itu, Karis. Di Saya pencet yang ya. kuning 2 malahan gini tuh. Mana? Tadi apa tak? Nih. Oh, kurang kelihatan ya. Soalnya Tuh, nggak bisa tuh. bagaimana apa? Nggak apa-apa. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Iya. Oh, Ini ada kayak kiriman kayak gambar foto. Klik 2 kali di sini, tulis dulu jawabannya. Misalkan saya akan iya betul, aku memanfaatkan juga kayak gitu di situ nulisnya. Bohong banget. Sebaik-baiknya. Boy. Saya akan. Di sini langsung publikasikan. Gitu. Tadi nggak perlu diedit sih nama Falconnya. Dipublikasikannya ke yang mana? Yang atas ya? Iya. Tulis satu masih Paris pertamanya coba. Itu terus? Ini klik aja di sini nih, tulis di sini. Oh, oke. Ya. Pakai nama nggak Paris? Terus itu dulu terakhir namanya ganti edit nama nanti. Bisa edit namanya.
Nulisnya di subjek ya? Enggak, di bawah, di bawah. Di bawah, Di bawah di nih, bawahnya ya? tulisan yang indah. Bagaimana Anda dapat memanfaatkan hasil di satu pendidikan? Bagaimana Anda dapat Aduh, Robert, nanti dulu ya, bentar ya. Kari soalnya bisa ditunjuk lagi nggak? Ditunjukin lagi nggak soalnya? Apa? Soal. Ini nggak kelihatan di sini. Soalnya tolong ditunjuk Nggak lagi. kelihatan. Nggak ada mana? Nggak ada. Ini nggak kelihatan di ini di presentasi. Di layar. Mana sih? Oh, nggak bisa ya. Ini bagaimana? Ini ada sih terus di chat. Iya, oke, siap. Bisa masukkan kakak-kakak yang lain? Siap, Kak Agung udah masuk. Aku agak lambat nih jaringannya soalnya itu nge-hotspot. Jaringannya lemah. HP aku mati. Alasan. Seriusan mati HP-nya. Yes, digenap. Gelo sih ya ikut guys genep. Kami subek tidak pada kamu. Ini aku nge-hotspot ke Mixu tapi jaringannya cuma satu doang. Aku bejakeun ayeuna di telepon si Angel. Matiin wifi. Ulah jeung ih aing ge boy. Lah, apa ini? Mana namanya? Kok yang aku begitu? Kenapa tuh Pak Haris? Aku udah kirim. Ada kan? Yang mana? Ada, udah. Memanfaatkan hasil ya. Oke. Manfaatkan ya. Haris ini yang jambot nggak usah dilanjutin lagi. Boleh nanti setelah ini aja. Setelah beres. Ini bentar lagi kalau udah beres.
Oke, rata-rata jawabannya dengan memanfaatkan sebaik-baiknya dan merawat ya. Oke. Masih ada? Masih makan aset yang ada dan mengembangkannya. Oke. Riz, kalau udah simpannya di mana Gimana? Kak Riz? Apanya? Udah, Tinggal klik aja. ini Publis itu udah ditulis. Publikasikan. Publis ya, yang paling Ya, atas. ya publis. Jangan lupa nanti ganti namanya sama Pak Rega. Udah, Don ya. Ya. Mohon Bapak Rega, Don. Oke. Udah. Perasaan tadi si Galang ada di Pecel Lele sih, kok udah ada di rumah lagi. Oke kakak, nih sekarang nih ini jelas nggak presentasinya? Kecil nggak? Ini di layar aku nggak ada soalnya, nggak muncul. Oh. Nih kayak gini nih di aku nih. Nah. Tuh kayak gitu tuh nggak muncul soalnya. Nggak apa-apa. Baik, ini kakak nih, nanti ada di LMS. Tugas kakak nih untuk dikerjakan di LMS nih. Bapak Ibu mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatnya secara efektif. Kemudian Bapak-Bapak memilih satu jenis sumber daya yang akan didiskusikan dari 7 sumber daya yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel yang pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Jadi misalkan gini nih, aset apa saja di daerah yang dimanfaatkan secara oleh sekolah kita. Contoh kecil, misalkan aset di sekolah saya, misalkan aset lingkungan misalkan, pemanfaatan misalkan aset lingkungan dalam kurung di sini Gedung Geraha Pancasila misalkan, atau alun-alun Pandeglang ya, alun-alun misalkan. Pemanfaatannya misalkan untuk pembelajaran atletik atau bola voli misalkan gitu. Ini contoh kecilnya. Nanti apalagi misalkan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kakak, misalkan aset sosial misalkan. Saya misalkan bekerja sama dengan Polres misalkan atau dengan Polsek, misalkan pemanfaatan untuk pembelajaran tentang bahaya narkoba seperti itu. Nanti ini tabel ini ada di LMS, tinggal download aja. Nih, ya. Jadi akan ada 7 aset nih.
aset apa saja, nggak semuanya juga nggak 77 juga nggak apa-apa. Yang penting aset apa aja nih yang sekira kakak-kakak ini yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah kakak-kakak misalkan gitu. Yang ada di modul berapa itu, Kak? ada satu Yang ada di lingkungan sekolah kita ya? satu dua misalkan Bu dia dekat dengan puskesmas misalkan bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi tentang kesehatan misal gitu, aset sosial seperti itu. Dekat dengan kelurahan saya mah. Bisa membuat ini kakak tapi nggak ada hubungannya dengan olahraga. Kontak dengan kuburan. Teh, lu mah jam segini udah gak kontak juga teh. Misalkan ya SD 6 misalkan kalau misalkan dengan aset lingkungannya stadion mini misalkan stadion berkah bisa untuk pembelajaran sepak bola kayak gitu. Tujuh direnov. Ya. Kalau di Karanganyar kan nggak ada polsek, nggak ada lingkungan, apa jauh gimana? Berarti aset pesantren, aset pesantren. Agama berarti itu jadi supaya anak-anaknya beragama beretika pesantren. Apa? Berarti cukup satu aja ya, nggak apa-apa ya. Misalnya aset lingkungan satu aja nggak apa-apa, aset sosial satu nggak apa-apa. Apa boleh gitu. Misalnya 2 boleh. Lebih dari 2. Sekolahnya kan? Paling udah sekolah babarangannya. Sarua aku di Sarua. Yang aset yang di lingkungan daerah kita ya. Di luar di luar. Yang dimiliki gitu. Keterangannya kalau saya kan gimana? Keterangannya ya. Bentar. Oh iya, bisa di sini ini keterangan misalkan di keterangan ini maaf di sini misalkan keterangan alur Pandeglang saya salah. Keterangan tepatnya ya. Ya. Itu misalkan ini nih. Keterangan itu nama tempat gitu. Bisa alur Pandeglang misalkan gitu. Kalau nggak ada, aku mah kosong bae kasihan. Jadi sekolah. Aset sosial lah, kerjasama dengan pihak apa gitu dia. Oh, paling yang puskesmas. Dia misalkan bisa menggunakan terus tahu sawah bukan punya daerah ya, punya pemilikan ya. Misalkan jalan kemana, misalkan jalan-jalan gitu. Jalan sehat. Olahraga jalan. Tadi kepuh kan dikepuh di Wates kan aya teh aset lapangan. Lapangan naon? Eta anu diharap imah gede. Aledek deh mah, Beb. Ya boy mah. Oke. Gabi yang dia segera Gabi yang Bu Endah kan. Siap merapat. Nih, pada sesi akhir ini peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis kekuatan atau aset untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Oke, terakhir terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kakak. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Atau ada yang mau didiskusikan lagi kakak-kakak? Yang tadi teh dikerjain sampai beres Paris. Ulah bae. Yang tadi teh Yang mana? Yang jambot. Yang jambot. Yang jambot kerjain ya kayak. Iya. Ya. Karis, Ada lagi? ini Apa? yang 1.2B itu bukan sih? Bentar, saya lihat dulu ya. Yang ada survei itu isi pembelajaran ya. Itu bukan. Yang ada mulainya. Bukan, itu mah ada jawaban lagi itu mah Bu Endah. Terus yang mana? Yang itu mana? Nanti. Oh, saya belum buka. Tampilan saya biasanya beda nih, tampilan yang LMS saya beda, jadi agak. Oh. Itu Dek, berarti lewat survei ya? Ya? Sekarang survei kemarin udah 6 itu ya. Pokoknya dimulai modul. Kan ini yang udah kebuka itu kan modul 1.2. Terus 1.2A, 1.2B, sampai
sampai situ Habis itu doang. itu harus dikerjain Belum dulu, Bu mengerjakan Enda. cenah itu 1.2b. Harus dikerjain dulu baru bisa. Oh ini berarti mulainya harus Iya kali ya Bunda ya, itu harus diisi kerjain dulu dulu. itu 6 soal tuh. Iya, harus diisi dulu, Bu Enda. Itu. Itu Waduh. berkaitan dengan Itu nggak Oh, itu mah nanti Bu Enda di 1, 2D tugas yang ini. 1, 2D. Di modul 1, 2D. D. D. 2D. Dodol. 1, 2D nanti modul yang ini, aset yang ini nih. Oh. Berarti belum Ya, kebuka belum ya? kebuka. Nanti di 1, 2D yang ini, yang kita tadi bahas. Berarti kita ngerjakan yang 1.2b-nya ya? Iya, harus dikerjain dulu satu-satu, Bu Enda, nanti baru bisa kebuka. Tuh. Jadi harus kan makanya harus ngerjainnya itu harus runtut, gitu. Jadi kita nggak bisa nganclok kemana dulu gitu, nggak bisa, Bu Enda. Oke, siap. Siap, ada lagi kakak-kakak? Mohon di ini dulu, kita foto bersama dulu ya kakak-kakak ya. Dia langsung balik kerudung. Dia, Beb, tiungna geura disabel. Geus heula. Tiungna. Aing tadi mau kena. Ih, tadi mah si Beb make mukena. Aing tadi Siapan Cis. Persiapan. Siap. 1, 2, 3. Terus Bagian di foto be aya Bu Diah. oh, yang lainnya ada ya, aku mah Nggak karena sedang sare dulu aing enggak. Di tadi, sama sare. nanti tolong dikirim ya, soalnya di aku nggak ada. Nggak ada wajah-wajah. Biasa baik, Gep. Oke kakak-kakak, terima kasih. Sampai jumpa. Nanti saya lihat jadwal dulu ya. Oh iya, belum lihat jadwal. Minggu depan ya. Ini aja, Aris jadwal di grup aja, Kak. Oke, siap, di grup aja ya. Ya, di grup. Oke, makasih ya kakak-kakak semua ya. Ya. Selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Semua kita sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung, meluncur orangnya. Baca ya. Meluncur yang orangnya. Gawean. Lima, ngopi. Bung. Siap. Ngopi orang Kaimah. Sherlock. Lokasinya Sherlock. Karis, record mati kedua. Apa? Siap. Ya silakan Habib Harna mengisi acara. Oke, boy. Besok siap-siap. Wah, ini mereka kabur. Mau sekolah. Besok itu, boy. Ajalan. Yang tadi itu ya. Tadi. Kayaknya ya record ya, ku Pak Haris itu di stop ya recordnya. Udah keluar Parisnya. Tapi masih ke record di sininya. Oh iya benar. Masih ada yang merah ya? Non fasil. Fasilnya liur meureun. Saya keluar dulu deh ya.